Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar silakan cuci tangan dan cek suhu dulu ya, silakan. Normal. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalian semua sehat ya. Udah sarapan belum pagi tadi? Sudah, Bu. Sarapan apa? Nasi. Nasi sama soto. Oke, yang penting sarapan ya. Jadi bisa untuk memulai pelajaran ya pada hari ini. Baiklah anak-anak, karena sekarang masih musim pandemi, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Selalu menjaga jarak, jika berada di kerumunan, selalu menggunakan masker, dan jangan lupa cuci tangan. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Aldi pimpin doanya nak. Sebelum memulai pelajaran, mari teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan berselawat. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam
Baiklah, terima kasih ya Aldi. Selanjutnya Ibu ingin mengabsen dulu. Siapa tes sekolah hari ini, Nak? Mimil. Siapa Dora? Adita Sari, Bu, dia sakit. Oh, sakit ya Anita. Baiklah anak-anak, kita doakan ya. Semoga Anita cepat sehat dan bisa belajar seperti biasanya ya. Amin. Karena sekarang kan masih musim pandemi, cuaca juga sering berubah. Oleh karena itu, kalian harus selalu menjaga kesehatan ya, agar tidak terkena penyakit. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau kalian berdiri semua dulu. Ya, ya. Salam. Bahasa Indonesia. Yeay! Saya suka. Saya suka. Saya suka. Semangat, semangat, semangat. Tetap semangat. Bagus ya, anak-anak. Baiklah anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video motivasi. Silakan ditonton ya. Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Kali ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Baiklah anak-anak, setelah nonton video tadi, kira-kira apa komentar kalian terhadap video tadi? Jadi videonya tentang botol kan? Botol yang diisi oleh berbagai bisa parfum, diisi oleh air comberan. Kira-kira itu apa komentar kalian? Karakter dari seseorang, Bu. Iya bagus ya Haiko. Yang lainnya ada nak? Sangat memotivasi diri, Bu. Iya bagus ya Adena. Ada yang lain? Ya tadi kan menceritakan tentang botol ya. Botol itu adalah jadi dia diisi oleh berbagai air, bisa parfum, bisa air comberan, bisa madu dan sebagainya. Jadi seseorang itu, karakter tokohnya itu ditentukan oleh sifatnya ya. Kamu terlahir dari suci, bersih. Jadi tergantung dari sifat kamu. Kalau kamu baik, orang lain pasti akan berlaku dengan baik. Ya di dalam video tadi terdapat nilai kehidupan. Ayo anak-anak masih ingat tidak pelajaran minggu lalu tentang apa? Proses. Prosedur.
pelajaran yang lalu tentang teks prosedur ya. Teks prosedur itu adalah teks yang berhubungan dengan langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Ya, yang kita pelajari hari ini adalah teks cerpen. Sesuai dengan video tadi tentang botol tadi, ada nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Jadi, materinya adalah mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan dalam teks cerpen. Di sini ada tidak yang sering membaca cerpen? Ada nak yang cerpen apa yang pernah kau baca? Seperti robohnya surau kami. Iya, bagus Desma ya. Cerpen itu seperti robohnya surau kami ya. Kira-kira itu karangan siapa nak? Jadi berdasarkan cerpen tadi, siapa yang tahu pengertian teks cerpen? Saya, Bu. Silakan Dora. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan menemukan berbagai antagonis atau protagonis. Itu saja, Bu. Baiklah, Dora, terima kasih ya Dora. Bagus yang sampai Dora tadi. Jadi cerpen itu adalah teks atau karya sastra yang menceritakan tentang Iya, cerpen itu adalah menceritakan tentang satu tokoh yang memuat yang termasuk dalam satu situasi. Jadi satu tokoh diceritakan dia yang paling terpusat. Jadi cerpen itu satu tokoh yang diceritakan itu yang terpusat dan tokohnya tidak banyak, hanya sekitar 1-3 orang ya. Dan masalahnya hanya satu yang diceritakan, itu pengertian dari cerpen. Bagus yang disampaikan Dora tadi. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian cerpen, Ibu akan menyebutkan manfaat mempelajari teks cerpen ya. Manfaatnya yang pertama adalah dengan mempelajari teks cerpen, kalian akan menambah pengetahuan kalian dengan berimajinasi. Jika mengarang cerpen kan kalian pasti berimajinasi kan? Iya, selain itu dengan mengarang cerpen akan membuat kalian rajin membaca kan? Iya, Membaca Bu. buku. Ya, selain itu cerpen juga sebagai wahana hiburan kamu. Jika kamu kira-kira suntuk di rumah, kamu bisa membaca cerpen ya. Bisa dibaca di mana aja, Nak? Di perpustakaan. Iya, di perpustakaan. Di mana lagi? Di Taman. Iya, di taman atau di mana saja ya. Yang penting kamu menikmatinya ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyebutkan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan dalam teks cerpen. Kemudian selanjutnya indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Kemudian 4.3.8-nya mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan dalam teks cerpen. Adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian akan Ibu berikan sebuah video teks cerpen ya. Nanti dalam video itu kalian akan menganalisis video tersebut yang termasuk dalam nilai-nilai kehidupannya. Setelah menganalisis, kalian akan mempresentasikan di depan kelas dan teman kalian akan memberikan kritik dan dukungan. Setelah itu hasil dari demonstrasi tadi kalian akan mengunggahnya di media sosial kalian ya. Kemudian penilaiannya Ibu melakukan 3 penilaian ya. Yang pertama penilaian sikap, kedua pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan ya. Penilaian sikap ini Ibu akan menyebutkan bagaimana kalian berdiskusi di kelas, keaktifan kalian diskusi di kelas ya. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, bagaimana kalian mengerjakan soal di LKPD. Dan yang ketiga keterampilan, bagaimana kalian mendemonstrasikannya dan teman kalian memberikan kritik ya. Baiklah anak-anak, aku akan menampilkan materi tentang teks cerpen ya. Udah dilihat kan, Nak? Ya, di sini ada pengertian cerpen, Nak. Ya, pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Namun karakter tokoh itu akan menentukan nilai-nilai kehidupan.
Nilai-nilai kehidupan itu ada nilai-nilai kehidupan yang baik yang bisa kamu tiru dan nilai-nilai kehidupan yang buruk yang harus kamu jauhi. Ya, kemudian adalah nilai-nilai kehidupan. Nah, yang pertama ada nilai agama ya. Nilai agama, nilai yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama ya. Bagus. Nah, yang pertama nilai agama tadi nilai yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama. Yang kedua nilai moral, nilai yang berhubungan dengan perangai yang dimengerti kamu. Ya. Kemudian yang berhubungan dengan tingkah laku kamu. Selanjutnya nilai sosial yang berhubungan dengan hubungan di masyarakat. Bagaimana interaksi kamu di masyarakat ya. Selanjutnya ada nilai budaya. Nilai budaya ini nilai yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan kamu di suatu masyarakat. Ya. Selanjutnya nilai pendidikan, nilai yang berhubungan dengan tingkah laku dari buruk ke baik ya. Kemudian nilai ekonomi, nilai yang berhubungan dengan status sosial ekonomi seseorang, misalnya masalah ekonomi dalam suatu keluarga atau masyarakat ya. Baiklah nak, selanjutnya ada langkah-langkah mendemonstrasikan teks cerpen. Yang pertama ada apa? Cermat dan teliti. Ya, membaca cerpen dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, Menganalisis nilai-nilai dan mengamati tindakan dan dialog antara tokoh dalam cerpen. ya, menganalisis nilai-nilai dengan mengamati tindakan dan dialog antar tokoh dalam cerpen ya. Yang ketiga, menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang keempat, menganalisis keterkaitan antara nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang. Selanjutnya, mempraktikkan nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah nak, Ibu menampilkan sebuah video. Sebelum Ibu menampilkan sebuah video ini, kalian tolong ya dianalisis apa saja nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam video ini. Setelah itu, silakan kalian bertanya bagi yang tidak mengerti ya. Tangisku meledak. Kututup wajahku dengan kedua belah tangan, dan air mataku menetes melilit selasa. Ibu sudah memakamkan sehari sebelum aku tiba. Telegram terlambat sampai ke Jakarta. Jadi ketika aku menerima telegram itu dari Tante Lis, ketika itulah ibu diberangkatkan ke peristirahatannya yang abadi. Jadi tak seorang pun dari kami yang meluruskan permintaan itu. 50.000 ya Tuhan, berapa sebanding juga ini? Sekarang 500.000 akan 5 juta pun akan kuberikan dengan sukacita. Tetapi tak ada gunanya sekarang, sebab ibu membutuhkannya kemarin. Ibu, budaku tercinta, betapa banyak kau berikan pada kami, dan betapa sedikit kami berikan padamu. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah menonton videonya kan? Iya, video tadi sudah diberikan juga di link YouTube ya yang ada di
silakan duduk. Tadi kan kalian sudah menonton video tadi. Kira-kira siapa saja tokoh yang ada dalam cerpen tersebut? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silakan Lozi. Tokoh dalam cerpen tersebut adalah aku dan ibu. Ya bagus ya, bagus. Ya, dalam cerpen tersebut tokohnya adalah aku dan ibu ya. Ya, akunya, anaknya, dan ibunya sudah meninggal ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Nak. Ya, Bu. Silakan Aldi. Bercerita tentang apakah cuplikan tersebut, Bu? Ya, terima kasih Aldi. Silakan duduk. Pertanyaannya adalah, bagus ya, bercerita tentang apakah cuplikan cerpen tersebut, tentang apa, Nak? Saya, Bu. Silakan ya. Cuplikan dari cerpen tadi dapat disimpulkan bahwa yaitu penyesalan seorang anak karena tidak bisa memenuhi permintaan ibunya yang sudah meninggal. Ya, bagus Anak. Bagus ya. Cuplikan cerpen tadi tentang penyesalan seorang anak. Jadi kamu, Nak, selagi kamu orang tua kamu masih hidup, tolong ya, Nak ya. Apapun permintaan orang tua kamu, selagi kamu bisa untuk memenuhinya, penuhilah, ya. Apalagi seorang ibu yang sudah melahirkan kamu, ya. Jadi selagi kamu punya uang, kasihlah uangnya. Insya Allah kalau kamu memberikan orang tua kamu uang kamu akan berlipat ganda ya, berkahnya itu ya, Nak ya. Ya, jadi jangan sampai kamu menyesal setelah orang kamu tidak ada. Ya baiklah, Nak. Tadi kamu nonton videonya. Kira-kira dari video yang kamu tonton tadi, yang mana nilai-nilai apa saja yang termasuk dalam video tadi, Nak? Nilai-nilai kehidupannya apa saja yang ada? Nilai moral, Bu. Silakan, Enak. Nilai moral ya, bagus. Nilai moral dalam cuplikan cerpen Bundaku Tercinta adalah ibu. Betapa banyak yang engkau berikan dan betapa banyak yang kami berikan padamu. Pada cuplikan cerpen tersebut terdapat nilai moral yaitu aku menyesal karena tidak bisa memenuhi permintaan ibunya. Iya, bagus ya, Anak. Tentang nilai moralnya yaitu dia menyesal karena tidak bisa memenuhi permintaan ibunya ya. Ibunya pun sudah meninggal, itu nilai moralnya. Jadi selain nilai moral, Nak, nilai apa lagi? Nilai ekonomi, Bu. Ya, silakan Sania. Jadi nilai ekonomi dari cerpen Bunda Tercinta ada pada kutipan. Jadi tak seorang pun dari kami yang meluluskan permintaan ibu. 50.000. Ya Tuhan, berapa sih banyaknya jumlah itu? Sekarang 500.000, bahkan 5 juta pun akan aku berikan dengan sukacita. Jadi nilai ekonomi dari cuplikan tersebut adalah jumlah uang yang diminta ibunya kepada anak-anaknya. Ya, bagus ya, silakan duduk Sania. Itu termasuk dalam nilai ekonomi. Ekonomi nilai yang berhubungan dengan uang ya. Dia tidak memiliki uang, orang tuanya ingin membeli apa tadi, Nak? Dia membeli gigi palsu ya. Dia tidak memiliki uang karena dia ingin membeli lemari. Tadi yang disampaikan Sania dan disampaikan Amanda tadi sudah benar ya. Ini tadi sudah benar. Ibu akan menyebutkan ya analisis dari cuplikan cerpen Bundaku Tercinta. Nilai moralnya adalah ibu, Bundaku Tercinta, betapa banyak yang kau berikan pada kami dan betapa sedikit yang kami berikan kepadamu. Pada cuplikan cerpen tersebut terdapat nilai moral yaitu aku menyesal karena tidak memenuhi permintaan ibunya. Kemudian nilai ekonominya. Tadi benar yang disampaikan Sania ya. Jadi tak seorang pun dari kami yang meluluskan permintaan ibu. 50.000 ya Tuhan. Berapa sih banyaknya jumlah itu? Sekarang 500.000, bahkan 5 juta pun akan kuberikan dengan sukacita. Pada cuplikan cerpen tersebut terdapat nilai ekonomi yaitu jumlah uang yang diminta ibu pada anak-anaknya. Udah paham, Nak? Baiklah, sebelum kita berikan tugas dan pertanyaan, Nak. Ada pertanyaan, Ibu? Silakan, Sarni. Ciri-ciri cerpen itu apa saja, Bu? Ya, bagus, Sarni ya. Ciri-ciri cerpen, Nak, yang pertama tadi ada? Hanya memiliki tiga karakter. Iya, hanya memiliki 1 sampai 3 Kemudian memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Yang kedua ya. Yang ketiga dia beralur apa? Biasanya beralur tunggal, ya.
Kemudian selanjutnya dia menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Jadi ada nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil. Selanjutnya adalah dia bercerita fiktif atau rekaan. Bagaimana Sarni? Sudah paham Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Sarni. Baiklah, Nak, Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Kelompoknya ada 4 ya Nak. Satu kelompok 3 orang ya. Kelompok matahari di sana. Ya, kelompok bulan di sana. Kelompok galaksi di sini Nak. Kayak kelompok matahari di sana ya, kelompok bulan di sana, kemudian kelompok galaksi di sana dan kelompok bintang di sana ya, baik Nak. Tolong duduknya berjarak ya Nak ya, jangan dekatan. Di sini akan memutarkan sebuah video. Dalam video tersebut kalian akan menganalisis apa saja nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam video tersebut ya. Kelompoknya udah ada rapi, baiklah. Tolong Nak, bukunya disediakan ya untuk menulis nanti. Ya, pena semuanya lengkap kan? Baiklah. Ibu akan memberikan LKPD dulu. Jadi kalian tahu apa yang dikerjakan ya. Tulis nama ya di LKPD kalian. Tulis nama di LKPD-nya Nak. Tulis namanya ya Nak ya di LKPD. Terus namanya dulu baru kita akan video. Nah, sebelum mulai menampilkan video, sudah siap kan semuanya? Sudah. Siap. Silakan tonton videonya ya Nak ya. Ya, dalam video itu nanti kalian akan menganalisis videonya Ari dan mimpinya yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Di YouTube-nya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Kalian akan menganalisis nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen tersebut ya. Nanti teman kalian perwakilannya akan mempresentasikan di kelas. Bagaimana? Simak ya videonya Nak. Arin dan mimpinya. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis yang terdiri dari ayah, ibu, dan adiknya, yaitu Rati. Karena keterbatasan dana, sejak SMP, Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara dari keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersekolah dekat dengan keluarganya, ayah, ibu, dan adiknya. Tapi sayang, ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan bibinya yang tinggal sangat jauh dari tempatnya berada. 3 tahun sudah berlalu. Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah lulus SMP, ia melanjutkan ke sekolah negeri dekat dengan orang tuanya. Permintaan itu dikabulkan oleh ibunya, tapi ayahnya sedikit keberatan. Kenapa kamu pindah, Rin? Apakah ada masalah di sekolahmu sehingga kamu ingin pindah? Tanya ayahnya. Tidak ya, Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi di sekolah lain. Jawab Arin. Lalu bagaimana dengan dirimu? Apakah dia setuju dengan keputusanmu itu? Tanya ayahnya. Dengan berat hati Arin menjawab, aku belum bicara kepada bibi, tapi pasti aku akan mengatakan kepadanya segera. Arin tahu jika orang tuanya merasa keberatan bukan karena dia harus tinggal bersama bibinya, namun karena mereka tidak mampu untuk menyekolahkan Arin di sana. Arin pun bimbang. Di satu sisi, ia ingin kumpul lagi bersama orang tuanya, tapi di sisi lain, dia tahu ayahnya tidak punya uang untuk menyekolahkannya. Hari demi hari berlalu. Arin semakin rindu kepada keluarga kecilnya. Tidak jarang ia menangis. Bibi Arin pun menyadari apa yang Arin rasakan saat ini.
"Kamu kenapa, Nak?" tanya bibinya. "Saya baik-baik saja, Bi. Saya hanya kelelahan saja," jawab Arin. Sebenarnya, bibinya pun sudah mengetahui apa yang sedang Arin rasakan. Tetapi, dia tak ingin menambah beban Arin saat ini. "Nah, Bibi akan selalu mendoakanmu. Bibi juga akan selalu mendukung apa yang ingin kamu lakukan. Berusahalah dengan giat untuk mendapatkan keinginanmu," nasihat bibinya. Setelah mendapatkan nasihat itu, Arin menjadi semangat. Meskipun Arin belum membicarakan masalah kepada bibinya, dia tahu bahwa bibinya akan selalu mendukungnya. Beberapa hari setelah itu, Arin mendapat kabar bahwa sekolah SMAN 1 Bumi Putri di dekat rumah orang tuanya mengadakan lomba pidato, dan pemenangnya akan diterima bersekolah di sana dan mendapatkan beasiswa. Arin pun mengikuti lomba pidato dan akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tua dan bibinya. Pada awalnya mereka belum menyetujuinya, namun setelah mendapat penjelasan dari Arin, akhirnya permintaan dipenuhi oleh orang tua dan bibinya. Tapi sayang, pihak sekolah sempat menahan Arin karena prestasi-prestasinya. Sekolah tidak mengizinkan Arin pindah ke SMA lain karena ia membawa prestasi cemerlang. Tetapi setelah mendesak kepala sekolahnya, akhirnya Arin diperbolehkan untuk pindah. Ia sangat senang. Ia juga sedih ketika ia berpamitan dengan teman-temannya yang sayang padanya. Arin berpesan kepada teman-temannya untuk selalu semangat dan giat dalam belajar dan juga tidak melupakannya. Ketika masuk tahun ajaran baru, Arin pun bisa kembali berkumpul bersama orang tuanya. Ia berkumpul bersama ayah, ibu, dan adiknya. Rasa rindu yang sangat mendalam dapat berkumpul bersama keluarga, walaupun makan seadanya akan terasa lebih nikmat bila berkumpul bersama. Akan kerjakan KPD-nya, analisis video tadi ya. Tapi berkelompok diskusinya, tapi nulisnya di KPD masing-masing. Sebelum kalian kerjakan, kumpulkan dulu informasi ya. Boleh lihat di internet, boleh lihat di bukunya ya. Sesuaikan sama yang contoh di buku. Apa namanya? Jangan dicatat, Nanda. Nanti kerjakan yang itu nilai moralnya tadi kalian udah dapat baru tulis nilai moral tadi. Thank you.
kayaknya ada tadi tuh ini nanti di depannya yang kita ambil ini cuma satu lagi kan? Ringkas aja.
Masih anak-anak? Sudah siap, Bu. Kita silakan Matahari. Siapa yang ingin menampilkan? Tania, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Matahari akan mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan yang ada pada cerpen Arin dan Mimpinya. Jadi, terdapat salah satu nilai kehidupan yaitu nilai moral dalam cerpen itu, yang dibuktikan dalam kutipan, "Nak, Bibi akan selalu mendukungmu. Bibi akan selalu mendoakanmu. Bibi juga akan selalu mendukung apa yang kamu lakukan. Berusaha dengan giat untuk mendapatkan keinginanmu." Nasihat bibinya. Arin yang mendengar hal itu menjadi semangat, meskipun ia belum memberitahukan masalahnya ke bibinya, karena ia yakin bahwa bibinya akan selalu mendukungnya. Jadi, nilai moral dari kutipan tersebut adalah jangan mengalah pada keadaan, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada yang kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagus ya kelompok Matahari. Sekarang selanjutnya kelompok Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Bulan akan mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen Arin dan Mimpinya. Yaitu, tetapi setelah mendesak kepala sekolahnya, akhirnya Arin diperbolehkan untuk pindah. Ia sangat senang. Ia juga sedih ketika ia berpamitan dengan teman-temannya yang sayang padanya. Arin berpesan kepada teman-temannya untuk selalu semangat dan giat dalam belajar, dan juga tidak melupakannya. Pada cerpen tersebut terdapat nilai sosial, yaitu seberapapun besar prestasi yang kita miliki, kita harus tetap menghargai dan menghormati orang lain, baik teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok tadi tepuk tangan, Nak. Baiklah, selanjutnya penampilan kelompok Galaksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Galaksi akan mendemonstrasikan nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen Arin dan Mimpinya, yaitu nilai pendidikan. Yang terdapat dalam kutipan, beberapa hari setelah itu, Arin mendapat kabar bahwa sekolah SMA N1 Bumi Putra di dekat rumah orang tuanya mengadakan lomba pidato dan pemenangnya akan diterima bersekolah di sana dan mendapatkan beasiswa. Arin pun mengikuti lomba pidato dan akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Pada kutipan cerpen tersebut terdapat nilai pendidikan, yaitu sebagai seorang pelajar, belajarlah dengan rajin untuk meraih prestasi yang membanggakan. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok Bintang. Siapa yang mau kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Bintang akan mendemonstrasikan hasil diskusi
diskusi kami, yaitu pada bagian Arin sebenarnya tahu jika orang tuanya merasa keberatan, bukan karena dia harus tinggal bersama bibinya, namun karena mereka tidak mampu untuk menyekolahkan Arin di sana. Arin pun bimbang. Di satu sisi, ia ingin kumpul lagi bersama orang tuanya. Di sisi lain, ia tahu ayahnya tidak punya uang untuk menyekolahkannya. Pada cerpen tersebut terdapat nilai ekonomi, yaitu ayah tidak mempunyai uang untuk menyekolahkan Arin di sekolah negeri yang dekat dengan rumah orang tua Arin. Demikian hasil demonstrasi dari kelompok kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk Arnisa. Masing-masing kelompok sudah mendemonstrasikan hasil analisis dari cerpen, yaitu nilai kehidupannya ya nak ya. Setelah kalian melihat teman kalian tadi, masing-masing kelompok hasil demonstrasi tadi, tiap-tiap kelompok perwakilannya silakan diunggah di YouTube, boleh atau di Selasa, boleh juga di Facebook atau Instagram terserah kalian. Yang penting hasilnya nanti bagikan linknya, kirim ke ibu di grup WA ya kak ya. Ibu. Tadi kan udah mendengarkan masing-masing, udah tulis komentarnya nak? Sudah bu. Baiklah, ibu mulai dulu dari kelompok Matahari. Perwakilannya Sani, silakan Sani mengomentari kelompok bulan ya. Boleh dengarkan ya, tulis komentarnya nak. Saya dari kelompok Matahari ingin mengomentari penampilan dari kelompok bulan. Menurut saya, kelompok bulan sudah tepat dan menggunakan bahasa yang bagus dalam mendemonstrasikan nilai kehidupan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok Matahari yang telah memberikan komentarnya. Kami akan memberikan yang terbaik di penampilan kami selanjutnya. Bagus ya, terima kasih Sarni. Ya, untuk kelompok bulan perbaiki nak ya. Ya, baiklah. Selanjutnya kelompok bulan. Siapa yang mau komentari nak? Mengomentari kelompok galaksi. Bulan siapa? Aldi, silakan nak. Saya dari kelompok bulan ingin mengomentari penampilan kelompok galaksi. Kelompok galaksi sudah tepat dan menggunakan bahasa yang benar, tetapi ekspresi dalam mendemonstrasikan nilai kehidupan masih kurang. Ya, bagus Aldi, silakan. Terima kasih kepada kelompok bulan untuk komentar dan sarannya. Untuk kedepannya kami akan memperbaiki kesalahan kami. Ya, bagus. Terima kasih ya Desma. Selanjutnya kelompok galaksi, silakan komentari kelompok bintang. Saya dari kelompok galaksi ingin mengomentari dan memberikan masukan terhadap kelompok bintang. Kelompok bintang sudah tepat dan bagus dalam menyampaikan demonstrasi nilai-nilai kehidupan, tapi sebaiknya jangan terlalu fokus terhadap teks. Ya, terima kasih ya Nia. Silakan bagaimana kelompok bintang? Terima kasih atas sarannya, lain kali kami akan memperbaikinya. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu nak. Selanjutnya kelompok bintang, silakan komentari kelompok matahari ya. Saya Amanda dari kelompok bintang ingin mengomentari kelompok matahari. Kelompok matahari sudah bagus dan tepat, hanya saja saya ingin memberikan masukan, yaitu saat mendemonstrasikan nilai kehidupan, intonasi harus tepat, artikulasi harus jelas, dan juga tidak terlalu kaku serta terfokus kepada teks. Iya. Bagus ya. Kepada kelompok bintang, terima kasih atas kritikan dan masukannya. Kedepannya kami akan memperbaiki kesalahan kami. Ya, bagus ya nak ya. Tetap semangat ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya hebat ya, mampu berdiri di depan kelas untuk mempresentasikan, untuk memberikan komentar itu bagus. Semuanya bisa menyimak dengan baik ya. Baiklah nak, sebelum menyimpulkan pelajaran ada pertanyaan nak yang tak paham? Silakan Sonia. Selain nilai moral yang tadi, apakah ada nilai moral yang lain, Bu? Iya, selain nilai-nilai kehidupan tadi, selain nilai-nilai kehidupan yang disebutkan tadi, ada lagi nilai kehidupan yang lain ya.
Yaitu yang pertama nilai kehidupannya ada nilai patriotik nak ya, yang berhubungan dengan perjuangan. Kalau kamu kira-kira dia pahlawan, ada perjuangannya ya. Kemudian nilai estetika, keindahan. Misalnya dalam cerpen itu ada keindahan alam. Kemudian ada kata-kata remaja, itu nilai keindahan. Kemudian nilai hukum yang berhubungan dengan kriminal ya. Baiklah anak-anak, sebelum menyimak pelajaran kita ice breaking dulu ya, atau penyegaran dulu biar kalian lebih semangat lagi. Silakan, siapa mimpin? Mungkin berdiri semuanya nak. Ya semangat, ada kan ke depan semua nak. Oke semangat, silakan mimpin. Baiklah teman-teman, saatnya kita mendinginkan otak kita terlebih dahulu setelah tadi mempelajari banyak hal. Oke, kita akan menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Sama-sama dan ikuti gerakannya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Udah baiklah anak-anak, tadi udah selesai sedikit, semangat lagi ya. Masih bu. Semangat bagus ya nak ya. Berarti pelajaran hari ini udah hampir selesai. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran hari ini nak, tadi kan sudah bertanya juga Sanianya ya, yang tidak paham berarti semuanya udah ngerti ya. Nah, berarti kita nyimpulkan pelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa nyimpulkan pelajaran pada hari ini nak? Silakan Ena. Baik, cerpen adalah karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerpen ada berbagai karakter tokoh. Dalam karakter tokoh terdapat nilai-nilai kehidupan, yaitu nilai moral, nilai sosial, budaya, dan sebagainya. Bagus Ena, terus untuk Ena. Kesimpulannya adalah cerpen itu adalah cerita yang memusatkan pada satu tokoh dalam satu situasi. Satu cerpen ya berisi cerita fiktif ya. Dalam cerpen ada nilai kehidupannya. Nah, yang pertama nilai apa? Moral, sosial, ekonomi, pendidikan, ya, estetika dan sebagainya. Baiklah nak ya, setelah kita belajar tadi, kira-kira apa hal menarik? Silakan kalian tulis di kertas kalian masing-masing. Apa hal yang menarik pembelajaran pada hari ini? Ya nak ya. Jangan ditulis apa pelajaran yang menarik pada hari ini. Hal yang menarik dalam Sudah selesai ya? Sudah bu. Karena udah selesai, kalian menulis hal yang menarik. Nah, kira-kira siapa yang ingin mengemukakan komentar apa namanya? Silakan. Saya, Bu. Silakan. Hal yang menarik, saya bisa mengetahui nilai-nilai kehidupan dalam karakter tokoh dalam cerpen, yaitu perbuatan baik yang harus saya tiru dan perbuatan jahat yang harus kita jauhi. Hanya itu saja, Bu. Terima kasih. Jadi yang menariknya dari cerpen ini nilai kehidupannya ya. Dengan mengetahui nilai kehidupan itu, kamu bisa menjadikan itu pelajaran ya. Yang buruk jangan ditiru nak, yang baik baru ditiru ya. Selanjutnya apa hambatannya nak? Kira-kira siapa di sini yang mengalami hambatan dalam pelajaran pada hari ini? Baik bu. Silakan Fauzi. Hambatannya saya sulit untuk menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Ya, bagus ya Fauzi. Ya, karena nanti Ibu akan menjelaskan kembali pada pertemuan selanjutnya, atau yang tidak mengerti silakan jumpai Ibu ya setelah pembelajaran ini. Baiklah anak-anak, untuk tugas minggu yang akan datang
kalian ibu harap membaca cerpen ya. Membaca cerpen di media sosial kalian boleh seperti Facebook, Instagram dan YouTube. Kemudian untuk jika tidak memiliki itu semua bisa kalian baca di perpustakaan nak ya. Baik anak, untuk pembelajaran pada hari yang akan datang kira-kira ada yang tahu tidak apa? Ada yang tahu? Oh, saya Bu. Ya silakan Haikal. Menganalisis teks cerpen. Iya bagus ya Haikal. Pembelajaran minggu yang lalu nak masih berhubungan dengan cerpen nak ya, yaitu menganalisis unsur pembangun dalam teks cerpen. Ya bagus ya. Jadi kamu udah belajar di rumah nak sampai tahu kamu apa pelajaran minggu depan ya, bagus sekali ya. Tolong dibaca di rumah nak ya. Jadi kamu bisa memahaminya ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, ibu ingin memotivasi kalian dulu ya. Karena sekarang masih musim pandemi, jadi kalian tetap harus menjaga kesehatan. Lupa menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Selalu semangat nak untuk pembelajaran selanjutnya, tetap semangat. Ya, jangan pernah putus asa karena semua kalian itu anak-anak hebat ya. Baiklah, sebelum mengakhirinya silakan doa dulu ya. Pimpin doanya silakan Aldi. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Aldi dan Dora ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita selesai. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.